Jadi ini kayak power bank yang bisa ditempelkan buat battery pack gitu ya. Mantap pisan Infinix. Halo, assalamualaikum. Puasa-puasa, cuaca mendung, siang-siang, enaknya tidur. Tapi mau tidur kok sayang ya, karena ada smartphone baru yang kayaknya menarik banget nih buat di-unbox. Jadi tidurnya diundur dulu, kita unbox dulu. Infinix Note 40 ini ya. Ini Note 40 tanpa Pro, saya belum tahu juga akan ada Pro atau tidak. Dan harganya juga saya belum tahu, cek aja link di deskripsi atau di deskripsi atau di judul ya. Untuk harganya, kalau sudah dapat info saya tulis di sana. Yang menarik adalah kemampuan wireless chargingnya sekarang ada wireless MagCharge. Apakah dia punya magnet di back covernya atau di casingnya? Itu yang akan kita lihat di video hari ini. Tetap dia menggunakan sound by JBL, RAM-nya 88 GB, kemudian storage-nya 256 GB, fast charging-nya 45 watt, sementara yang wireless kemarin saya baca sih 20 watt ya. Ya, benar, 20 watt wireless MagCharge. Nih, MagCharge ini yang perlu kita lihat lebih dalam lagi seperti apa. Layarnya AMOLED 120 Hz dan sudah punya in-display fingerprint. Kemudian tadi saya ngelihatnya 2.5D di mana ya tulisannya ya? Jangan-jangan ini memang beneran pakai layar curve juga. Nih, 6,78 inci Full HD Plus AMOLED 2.5D. Kalau 2.5D sih enggak ya, enggak curve kali ya. Pinggirannya sedikit melengkung aja. Kemudian, iya, saya lempar isu sendiri, jawab sendiri jadinya ya. Nggak apa-apa lah ya. Bezel-less Ultra Immersive Display Design. Nanti kita lihat juga bezelnya seperti apa. Kamera belakangnya 108 MP, prosesornya Helio G99 Ultimate. Kemudian sound by JBL, dual speaker. Kemudian kamera depan 32 MP. Oke, tebalnya hanya 7,75 mm saja. Dual nano SIM card, XOS 14. Kita lihat apakah sudah Android 14 juga. Baterainya 5000 mAh dan sisanya oke, udah semua ya. Ini yang akan kita unbox ini warna Obsidian Black. Wow, warna Obsidian ini biasanya hitamnya bagus. Ya, ternyata ini ada dua kardus ya. Yang pertama kardus smartphone-nya. Oke. Dan yang kedua, ini dia, kardus MagPower wireless charger plus portable battery. Jadi ini power bank ya. Berapa ini outputnya? 3020 mAh, 18 watt. Ya, 3020 mAh betul. Jadi ini kayak power bank yang bisa ditempelkan buat battery pack gitu ya. Mantap pisan Infinix sudah mengadopsi kali. Teknologi yang sebelumnya ada di smartphone flagship OS sebelah ya. Oke, kita skip dulu smartphone-nya. Kita lihat, ada stiker yang kece-kece. Infinix Note 40 series, Infinix X1 Cheetah All Round Fast Charge 2.0 Splash Proof. Splash Proof ini berarti ada sertifikasinya. Tadi saya belum baca. Nanti kita lihat apakah ada IP54 atau berapa. Kemudian sound by JBL-nya pun ada, stikernya mantap. Kemudian ada petunjuk pengguna X6853 ya, codename-nya. Lalu di sini ada tutorial redeem kode MLBB. Oke, ini kolaborasinya sama game Mobile Legends, Bang Bang. Tadi ada QR code-nya. Dan dapat, tempered glass-nya juga dapat. Tapi nggak hanya tempered glass, dapat juga ininya, installation kit-nya, meskipun nggak ada alignment tools-nya, tapi dapat wet wipe sama dry wipe sama dust absorber stikernya ya. Oke, ini dia nih. Ini ada casing yang ada magnetnya sepertinya, atau ada logamnya, sehingga bisa menempel nanti power bank-nya. Yang saya penasaran tetap yang belum terjawab adalah smartphone-nya apakah ada magnetnya juga atau enggak, atau hanya di casing-nya. Casingnya kece, punya finishing frost kayak gini di belakang. Nah, di sampingnya transparan, walaupun semi smoke ya, agak smoke gitu transparannya. Mantap pisan, ini hard case ya, karena ada si MagSafe-nya. Kemudian dapat juga kabel charging Type A to Type C dengan aksen warna orange. Kemudian ada kepala charger 45 wattnya, berjalan di 11 volt 4,1 ampere ya.
Paling kecil di 5 volt 3 ampere 15 watt. Dan ini dia terakhir ada SIM tray ejectornya. Kita akan butuh buat ngecek dual nano SIM cardnya. Untuk 8256 saya nggak akan komplain kalau misalkan nggak ada SIM micro SD slot atau misalkan pakai hybrid. Tapi nanti kita cek aja. Saya mau ngecek dulu sekarang untuk power banknya. Ya, power banknya pun ada buku petunjuk pengguna dan daftar service centernya. Ya, kayaknya buku garansi yang handphone juga tadi digabung ya, karena saya nggak nemuin buku terpisah untuk masalah garansi. Dan seperti ini power banknya. Infinix brandingnya ada tombol power. Ya, nyala lampu indikatornya ya. Yang keempat ini biasanya indikator fast chargingnya juga. Mungkin memang baterainya nggak penuh kondisinya saat ini, si power banknya ini. Dan yes, mag charge ya namanya ya, bukan MagSafe kalau di Infinix. Oke, kita lanjut ke smartphone-nya yang dibungkus selubung berwarna silver, ada hologramnya. Semuanya ini sudah dibahas di kardusnya tadi. Dan kalau ngelihat di smartphone-nya sih sepertinya iya, tidak ada magnet ya di back cover-nya. Jadi magnetnya itu di hardcase bawaannya. Ini warna obsidian black-nya dengan finishing frost matte juga di bagian belakang. Kece, tidak mudah kotor, gripnya lumayan, ini lumayan kesat. Dan layout kameranya gini ya, 3 kamera, yang kedua itu 2 megapiksel, yang ketiga AI kamera saja. Dan ada 4 LED flash di situ, ada titik merah di sini. Ada tulisannya 108 megapiksel super zoom. Zoomnya in sensor berarti ya. Pakai binning atau pakai cropping di sensor 108 megapikselnya. Di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Ya, tombol powernya kecil aja karena tidak sekaligus sebagai fingerprint scannernya. Fingerprint scannernya ada di dalam layar. Di sisi atas, branding Sound by JBL-nya hadir kembali. Ada speaker grill juga nih, 2 garis. Dan ini ada mikrofon kedua. Di sisi kiri, kosong melompong, frame-nya glossy dengan warna yang selaras dengan obsidian black-nya. Jadi bukan warna chrome, glossy tapi nggak terlalu mengkilap kayak chrome. Lebih gelap ya warnanya ya. Kemudian ada SIM tray, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 4 buah garis seperti ini. Kemudian di sisi kanan sudah tadi, yuk langsung kita cek SIM tray-nya. Biasanya SIM tray kalau di atas atau di bawah itu nggak triple card slot. Tapi mari kita lihat dulu. Yes, benar ya. Jadi yang ini, Infinix Note 40 ini, Note 40 ini nggak ada slot micro SD sama sekali malah. Bukan hybrid lagi. Tapi karena 256 saya nggak masalah. Dan harganya mudah-mudahan sih masih terjangkau ya. Dengan kemampuan fast charging 45 watt dan wireless MagCharge-nya tadi. Layarnya tepiannya agak membulat. Tapi nggak sampai curve banget juga. Dan ini kamera depannya sudah dalam punch hole seperti itu. Dan bezelnya ya tipis banget kiri kanan. Atas sedikit lebih tebal, bawah sedikit lebih tebal. Tapi tergolong simetris ya atas bawah ya. Atau mungkin bawah sedikit saja lebih tebal dibandingkan atas. Tapi overall segini udah tipis banget bezelnya. Dan izinkan saya setup dulu ya. A few moments later. Kita akan segera masuk ke home screen-nya XOS 14 based on Android 14 juga ya. Jadi sudah ada kemajuan nih. Software-nya sekarang sudah Android 14. Loading home screen dulu. Habis itu kita langsung cek about-nya ya. Nih, mumpung belum connect WiFi, jadi kita bisa cek storage yang terpakai berapa. My phone. Device name Infinix Note 40 XOS 14 based on Android. Sekarang pindah ke sini untuk software update-nya. Storage-nya terpakai 18,12 GB. Berarti free-nya 237,88 GB ya. Benar nggak? 237? Ya, pokoknya hitung aja sendiri ya kalau saya salah ya. Helio G99 Ultimate 108 megapiksel, triple kamera di belakang, di depan 32 megapiksel, baterainya 5000 mAh, screen-nya Full HD+, RAM-nya 8 GB dan sudah menyala MEMfusion by default di 5 GB. Bisa di set juga 3, 5 atau 8 atau dimatikan juga bisa. Kemudian Android 14 versionnya hardware versi 1.2. Android-nya dengan security update
5 Januari 2024. Tuh, udah Android 14 ya, bener ya. Apakah ada NFC? Kita cek dari sini dulu pertama. Oh, nggak muncul di togglesnya. Langsunglah kita cek di hotspot and connection. NFC ada. Oke, ada add NFC cards. Oh, bisa nge-save ini juga ya, kartu akses juga. Tuh, ada access card, NFC card, dan tap to pay. Jadi bisa buat bayar juga dan harusnya bisa buat top up e-money juga ya. Kemudian ada Airlink, PC Connection, PC Swift Transfer. Ini kayaknya baru. Saya belum pernah coba. Kemudian untuk display 120 Hz kan dia refresh rate-nya, tapi ada auto switch, bisa pilih 60 atau 120 Hz juga. Mantap. Layarnya AMOLED dan tadi sudah saya daftarkan fingerprint. Oh, sangat cepat. Untuk face unlock-nya, oke, ada itu juga ya. Apa sih namanya kalau di Infinix? Magic Ring. Sudah ada Magic Ring dan face unlock-nya berjalan dengan cepat juga. Kemudian saya mau cek untuk mode kamera. Nanti kita cek always on display ya. Ingetin ya. Foto cuma ada 1 kali dan 3 kali. Zoomnya in sensor. Ya, lensa kedua kan hanya 2 megapiksel. Mungkin buat makro. Yang ketiga buat AI. Bentar, kita belum nemu makro. Adanya Pro, Slow Motion, Timelapse, Dual Video, Skyshot, Short Video, Panorama, Dokumen, dan AR Space. Jangan-jangan yang kedua itu hanya buat portrait ya. Tidak ada makro juga. Super Night, Portrait, Foto, Video, Film. Oke, video perekamannya bisa sampai 2K 30 fps atau Full HD 60 fps. Ada juga mode Ultra Steady di Full HD 30 fps ya. Ultra Steady-nya tidak bisa di 60 fps. Untuk kamera depan, sama 2K 30 fps dan Full HD 60 fps. Dan Ultra Steady-nya juga sama di Full HD 30 fps. Angle-nya untuk kamera depan cukup wide, sensornya juga besar 32 megapiksel, kemudian tuh bisa lebih deketin juga, bisa diatur ya, mau se-wide ini atau lebih deket. Sisanya modenya yang tadi ya. Untuk kamera belakang, bentar, ini ada wide selfie untuk kamera depan, ada dual video juga. Untuk kamera belakang lebih lengkap, termasuk ada mode Pro. Pro-nya juga lengkap, bisa metering-nya manual, fokusnya bisa single, continuous, atau manual juga. ISO-nya dari 100 sampai dengan 6400. Shutter speed dari 1/1500 sampai dengan 30 detik. Kemudian apakah ada RAW? Sayangnya RAW belum ada nih kayaknya ya. Untuk mode Pro ini. Oke, kita cek sekarang untuk always on display-nya. Apakah ada atau tidak? Apakah ada atau tidak? Apakah ada? Kalaupun ada, bisa nggak selalu menyala atau di schedule gitu ya? Oke, suggestion-nya ada. In standby mode, tap the screen or raise the phone to display the time. Ya, sepertinya sih 10 detikan lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya 10 detik kurang lebih lah ya. Sudah mati dan cara menyalakannya di tap atau diangkat dari meja. Dari keadaan posisi mendatar gitu ya. Oke, dan langsung menyala. Untuk face unlock-nya sudah terbuka juga cepat. Layarnya bagus warnanya, ketajamannya juga terasa cukup, sangat-sangat cukup, Full HD+. Dan saya entah kenapa ngerasa body kotaknya tuh gimana ya? Nggak terlalu ikut-ikutan gitu. Karena pertama ditambahin frame layar yang 2.5D dengan bezel yang sangat tipis dan juga bodinya tipis. Kemudian juga frame kameranya nggak ikut-ikutan. Ini saya suka. Iya. Ini rasio layarnya kelihatan lebih memanjang kan ya? Kelihatan nggak? Iya. Ini mungkin yang bikin saya nggak ngerasa ini terlalu ikut-ikutan tren kekinian. Dan ini bagus, di mana Infinix ngasih yang ada curve screen di Zero series, di Note series tetap kotak kayak gini, tapi punya tambahan wireless charging,
Kemudian waterproofnya tadi juga ada kan ya. Kemudian soundnya by JBL, jadinya membuat mungkin ini adalah calon seri Infinix yang paling cepat goib deh rasanya dibandingkan seri yang lain ya. Sekarang kita cobain pakai case-nya dulu ya. Karena case-nya ini hard case, jadi hati-hati masangnya. Dimulai dari sisi yang tertutup dulu. Oh, ya. Case-nya tidak mengurangi kegantengannya sih. Malah ada ininya ya, kayak mag charge-nya itu. Bikin keren. Dan kita cas. Apakah otomatis menyala? Nih, si powerbank-nya sih otomatis menyala. Dan iya, menyala tuh. Wireless charge. Ih, keren ya. Wow, ini mungkin smartphone mid to low yang membawa gebrakan seperti ini. Jarang-jarang ada. Walaupun baru sebatas dari case-nya, tapi wireless charging ini adalah sesuatu hal yang berguna bagi saya. Kemudian juga dengan adanya ring magnet seperti ini, kamu bisa mengurangi kebutuhan untuk menjepit smartphone, misalkan masang di tripod atau di holder, kamu bisa tempelin yang magnetik aja, termasuk car mount ya di mobil, buat holder di mobil. Kamu bisa pakai yang magnetik juga, jadi ngurang-ngurangin smartphone dijepit ya. Sip, oke gitu aja dulu kali ya unboxingnya. Saya belum tahu harganya, tapi biasanya harganya kece. Jadi jangan lupa cek link di deskripsi kalau kamu tertarik membelinya, misalkan sudah ancar-ancar budget dari THR buat membelinya. Unboxingnya saya cukupkan dulu di sini karena sepertinya saya mau bobo siang dulu. Oke. Hatur nuhun ya sudah nyimak video kali ini. Thanks for watching dari Kota Cimahi. Augan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infinix gokil.